Selamat malam pemirsa, isu reshuffle kembali bergulir. Adanya rencana pembentukan nomenklatur baru dua kementerian, yaitu Kementerian Investasi dan penggabungan kementerian atau peleburan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pemicu awalnya reshuffle ini bergulir. Namun pertanyaan yang kemudian muncul pemirsa, apakah dengan reshuffle ini akan bisa meningkatkan kinerja kementerian nantinya? Atau justru reshuffle ini menjadi pintu untuk dimulainya atau pintu terbukanya bagi-bagi kursi dan kekuasaan. Ini yang akan kita bahas malam hari ini, drama reshuffle di dua sisi bersama saya Dwi Anggia. Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju mendadak mencuat ke permukaan setelah Presiden Jokowi mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi dan melebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Sinyal reshuffle kian menguat setelah Presiden Jokowi dikabarkan telah bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membahas mengenai reshuffle Kabinet Jilid 2. Bahkan, reshuffle Kabinet digadang-gadang akan dilakukan Presiden Jokowi pada pekan ini. Beragam spekulasi pun muncul seiring isu reshuffle yang kian berhembus. Sederet menteri dikabarkan akan di-reshuffle oleh Presiden Jokowi. Lantas, benarkah Presiden Jokowi akan kembali membongkar pasang Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat? Lalu, siapa menteri yang akhirnya akan di-reshuffle Presiden Jokowi? Siapa kira-kira yang akan di-reshuffle itu katanya pekan ini. Teman kita, tenaga ahli utama KSP bilang, pekan ini pokoknya dalam minggu ini insya Allah akan di-reshuffle. Nah, kita akan berbincang malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ini maaf saya buka masker dulu biar lebih jelas. Di sebelah saya ada Bung Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Selamat malam, Anggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Di sebelah sana ada Mas Kodari. Oh, digunakan mic-nya ya, Bapak-bapak. Ya. Mas Kodari sehat, pengamat politik? Alhamdulillah, sehat. Harus sehat terus. Harus sehat terus ya. Kalau boleh nanya. Terus kampanye saya. Oh, terus kampanye? Ya. Kampanye apa nih? Jokowi Prabowo 2024. Sudah mulai dari sekarang? Oh, ini dia. Lihat tuh, ada tuh. Ya, Jokowi Prabowo 2024. Ah, tuh. Aman, damai. Yes. Oke. Semangat banget nih kayaknya, baru terlalu pagi. Di sebelah kiri saya ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Selamat malam. Selamat sehat malam, kan? Mbak Anggi. Alhamdulillah. Sehat selalu. Puasa lancar ya. Alhamdulillah. Mas Hensat, pengamat politik. Sehat, ini habis makan tadi kayaknya saya lihat. Makan dan ya untuk inilah handbag-nya boleh dipakai? Menghadapi usulan 3 periode itu. Gimana? Saya harus siap mental menghadapi usulan 3 periode karena saya percaya kalau kita semua tidak setuju 3 periode, Pak Jokowi juga tidak setuju karena Jokowi adalah kita. Sebaliknya, kalau Pak Jokowi setuju, maka akan terlaksana. Karena Jokowi adalah kita. Jokowi dari awal tidak setuju karena Jokowi adalah kita. Bapak-bapak ini tema kita bukan itu nih. Lain ini temanya. Ini udah mulai panas sebetulnya. Tahan. Sebelum kita mulai saya mau kasih dulu materi kita nih untuk diskusi malam hari ini. Saya ingin hadirkan ini pernyataan dari para politisi terkait dengan wacana reshuffle yang katanya akan bergulir pada pekan ini. Kita lihat bersama ya. Ini ada dari P3 yang menyebutkan ini Pak Arsul Sani, P3 meminta termasuk yang di lingkaran istana seperti Bung Ngabalin jangan malah mendramatisir soal reshuffle tersebut, termasuk soal waktunya. Mari kita lihat saja reshuffle ini seperti penggantian pemain bola dalam satu pertandingan, begitu kata Pak Arsul Sani. Oke, selanjutnya ada juga nih komentar nih Bang Ngabalin dari teman-temannya. Ada dari politisi PKS Mardani Elisera yang menyebutkan dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil. Jangan politik dagang sapi lagi. Ini sudah periode kedua loh. Oke, Bung Ngabalin udah disimak tadi ya rekan-rekannya itu komentarnya seperti itu. Ada tanggapan nggak nih? Ini jangan politik dagang sapi, nggak usah dramatisir lah waktu dan kapannya reshuffle. Kenapa sih koar-koar? Pasti saya percaya bahwa Ustadz Arsul Sani tidak menyebutkan dramatisir. Mudah-mudahan teman-teman yang tulis kemudian memframing saja. Karena yang saya kemukakan itu sama sekali bukan sebuah skenario dramatisir atau main sandiwara, tidak. Tapi itu adalah sebuah fakta
yang mau dan tidak mau saya harus menjelaskan kepada publik ketika teman-teman, staf, pegawai dari Kemenristek, bekas Kemenristek itu, kemudian teman-teman dari Kemendikbud juga, ada beberapa wartawan yang setiap hari juga bertanya kepada saya dan saya kira itu wajib hukumnya dari kantor staf presiden, kami harus menjawab itu. Dan jujur saya harus kasih tahu bahwa sekali lagi itu bukan sebuah skenario atau dramatisir. Sama sekali tidak ada seperti itu. Dan saya tahu bahwa Ustadz Arsul Sani tidak ngomong seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi wartawannya aja yang salah quote. Mungkin ada yang terlalu semangat. Terlalu semangat. Oke. Nah, tadi yang disebutkan Pak Mardhani, jangan jadi politik dagang sapi. Ini reshuffle udah periode kedua loh. Kalau politisi masih menyebutkan politik dagang sapi, berhenti dari politik. Karena politik itu tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Dan pantang bagi seorang politisi mengemukakan ada politik dagang sapi. Ente memang tidak main. Iya, itu sebuah statement yang sesungguhnya membodohi publik. Sebetulnya. Membodohi publik nggak sih Bang Hensat? Kalau dilihat politik dagang sapi itu kayaknya kalau reshuffle pasti selalu bersinggungan dengan itu. Bagi-bagi kekuasaan. Sebetulnya Mbak Anggi, Bang Abalin, itu kan ada statement harapan lah. Supaya reshuffle ini dilakukan dengan baik dan benar. Saya sih yakin Pak Jokowi kalau melakukan reshuffle lagi, ini memang semata-mata untuk legacy dia yang lebih baik. Karena kan udah tinggal sedikit lagi nih, jadi reshuffle-nya mungkin nggak cuma sekedar masalah nomenklatur yang baru atau kementerian yang baru, tapi memang ada beberapa tujuan yang dicari, makanya saya sih menduganya nggak hanya 2 kementerian saja yang ada kementerian lain. Ada kementerian lain karena begini, saya merasakan juga dakdikduknya para menteri ya begitu isu reshuffle ini muncul karena ada beberapa misalnya ada Humas Kementan lah, Humas kementerian nanyain Bang Henry juga bisa tolong komentar tentang kinerja menteri. Masa pengamat politik disuruh komentar tentang kinerja minta kementerian? Tolong di-endorse kali kinerjanya, dibikin penilaian bagus. Nah itu makanya menurut saya ada rasa dakdikduk juga dari para menteri gitu. Kalau menterinya ini pekerja profesional, bukan pencari kerja, ada isu reshuffle mah santai aja. Tapi kalau tahu nih ada kinerja yang lagi disorot, terus kemudian jangan-jangan juga cari kerja gitu, takut untuk di reshuffle, pasti dakdikduk gitu. Oke, tadi katanya tidak hanya 2 nomenklatur aja, akan ada lagi. Saya sih menduganya prediksinya ada lagi. apa? Nanti ya kita lanjutkan ya. Kita jeda dulu, 2 sisi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di 2 sisi, pemirsa, kita lanjutkan. Bung Henry tadi mengatakan tidak hanya 2 kementerian karena nomenklatur baru, tapi diprediksi ada beberapa menteri lain yang juga akan di reshuffle. Ya, kan ciri-cirinya sebetulnya bisa terbaca dari periode pertama. Biasanya yang paling mudah adalah kontroversial di publik. Bikin gaduh. Terus kemudian yang kedua, cirinya yang paling jelas itu suka ditegur Pak Jokowi secara langsung. Nah siapa beberapa menteri Coba sudah diingatkan disebut. Kita, siapa yang kontroversi, siapa yang suka ditegur secara langsung? Impor beras misalnya kan. Terus lagi tentang pupuk, persediaan pupuk. Gitu ya, terus tentang tenaga kerja, banyak macam-macam juga. Terus ada juga yang nggak ditegur tapi kontroversi karena bilang dipersepsikan setuju money politics pada salah satu pemilihan ketua Kadin kan. Itu beberapa kontroversial yang menurut saya pasti dipertimbangkan juga oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini kerennya adalah kalau kita nebak gitu biasanya suka salah gitu. Jadi kalau Pak Ngabalin misalnya ya ini benar nih, Pak Ngabalin kemarin bilang minggu ini pasti Pak Jokowi lihat ini Ngabalin mau ngapain ini bocor-bocor, langsung diganti strateginya langsung. Itu. Biasanya begitu karena memang Pak Jokowi ini unpredictable. Bukan dan tidak mau kalau didiluin gitu. Ya, dia leaders yang memang ingin dipersepsikan ini pikiran saya. Gitu. Bukan gara-gara usulan Bang Abalin loh. Itu kan tapi gimana pun juga kan itu hak prerogatif presiden ya. Benar nggak sih selain 2 kementerian katanya? Ya ada yang Bang Andri itu nggak tahu itu adalah Jokowi itu orang yang tidak bisa menunda-nunda ada satu masalah yang dibiarkan lama. Selalu cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Kalau DPR sudah menyetujui surat yang disampaikan kepada DPR, kemudian ada tanda menterinya juga mengajukan pamit kepada staf dan karyawan, suratnya sudah oke, itu tidak lama dalam kebiasaan karakter kepemimpinan Yang mana presiden. Yang tidak lama yang menteri yang sudah mengundurkan diri atau menteri yang saat ini masih ada yang jago e-commerce? Ya setelah DPR menyetujui itu kan soal waktu
dan bagaimana menjadwalkan pelantikan itu. Mengutip Bang Abalin, presiden itu selalu cepat dan tepat. Berarti yang nggak tepat Bang Abalin katanya minggu ini. Ya, justru karena cepat itulah maka kita mengambil satu kesimpulan untuk tidak lama-lama. Nah, makanya saya bilang pekan-pekan ini. Masih ada Jumat tanggal 1 ada tambahan itu pekan-pekan ini. Pekan itu ada pekan ini. Karena itulah memang waktu ditanya teman-teman wartawan saya bilang iya. Tapi saya punya keyakinan pekan ini. Masih ada 2 hari lagi, ada Jumatan paling tidak seperti itu. Atau ada giliran menteri yang diganti mungkin pekan ini berapa menteri, besok berapa menteri. Enggak, gimana kan Pak Jokowi itu sudah 5 kali melakukan reshuffle kabinet. Sepanjang 2 periode kepemimpinannya ya. Nah, ya saya kira bukan kebetulan bahwa dari 5 kali itu semuanya hari Rabu. Nah, pasti Abang Daku sebelah ini gandong gandong kita ini ya. Ini meleset kali ini begitu. Rabu kemarin nggak jadi. Mungkin itu yang dianggap gaduh atau dramatis itu. Karena hari Rabu sudah lewat, hari ini hari Kamis. Ya, dan yang terjadi itu adalah kemenangan Real Madrid Liverpool. Jadi kemungkinan Rabunya itu adalah Rabu yang akan datang. Kenapa jadi ke Real Madrid Liverpool sih? Kenapa jadi Real Madrid Liverpool? Iya kan berita penting hari ini itu apa gitu loh, bukan reshuffle kabinet tapi sepak bola. Diarahkan ini supaya kembali lagi topiknya itu. Kita kembalikan. Nah, kemudian dari Rabu depan itu kebetulan Rabu Pahing. Dari 5 kali itu 5 Rabu Pahing. Ya, 3 itu Rabu Pon, 2 kali itu Rabu Pahing. Kebetulan minggu depan itu ada Rabu Pahing. Jadi ya kemungkinan Rabu depan. Kalau dikaitkan dengan pernyataan beliau bahwa Pak Jokowi tidak akan lama-lama begitu, dan memang karena sudah disetujui Kementerian Investasi, menterinya malah sudah lebih dulu disiapkan dibanding kementeriannya. Menterinya lebih dulu disiapkan sudah disiapkan sebagai Menteri Investasi. Cuman untuk mengubah nomenklatur dari BKPM menjadi Menteri Investasi itu membutuhkan persetujuan dari DPR begitu. Yang kedua udah disetujui juga kan untuk Kemdikbud gabung dengan saya mengaminkan saja. Begitu. Kalau di sini mengaminkan sebentar, Kang Ujang gimana nih? Ya, kalau saya melihat ini keniscayaan yang namanya reshuffle ya. Pertama bukan hanya bagian daripada peleburan kementerian, lalu juga bukan hanya menaikkan BKPM menjadi Kementerian Investasi, tapi begini, secara umum kinerja menteri ini kan mohon maaf, di tengah darurat corona ini belum ada yang luar biasa, belum ada yang kinclong. Saya kalau ambil skala nilai itu dari 0 sampai 100 itu masih 50, dan itu hasil survei saya di Oktober 2000 tahun lalu, 1 tahun kementerian itu nilainya ya di angka itu. Nah, oleh karena itu saya meyakini gitu ya, kalau tadi kata Bang Hendri ya, bukan hanya kementerian yang tadi ya, Kementerian Investasi yang akan diisi Bahlil katakanlah, atau Kemendikbud nanti siapa yang diisi oleh kementerian siapa, tapi kementerian yang lain juga. Misalnya apa kalau Anda melihatnya saya melihat, yang nggak kinclong mohon maaf itu? Ini ya, Menteri Pendidikan, saya dosen ini terdampak betul. Ini merasakan langsung ini. Pak Nabil mengatakan katanya profesor itu nggak penting, nggak perlu lah. Kita yang mati-matian yang berdarah-darah gitu ya di kampus itu yang mengkritik habis gitu loh. Yang kedua, kebijakannya kontroversi. Loh, kampus Merdeka itu terdampak kalau ke kita loh. Bayangkan banyak SKS ya, kalau diterapkan kampus Merdeka itu dosen pada nganggur itu. Karena SKS-nya tersedot oleh praktik. Itu oleh hal-hal yang lain. Satu kementerian lain? Kementerian lain misalkan Kementerian Desa. Itu kan ada jual beli jabatan diindikasikan gitu kan. Ini menjadi persoalan, masa dibiarkan? Tolong diinvestigasi dong. Pak Jokowi Pangabalin sebagai KSP. Ini penting karena begini. Ada 2 ukuran dalam konteks reshuffle, biar kita objektif. Yang pertama ukuran yang subjektif apa? Ukuran politis. Kalau dia tidak berprestasi bisa jadi tidak diganti karena politis. Tetapi ukurannya yang objektif apa ya? Kinerja. Kalau kinerjanya bagus, maka pertahankan. Kalau tidak ya sikat. Nah ini demi bangsa dan negara dong. Bicara ukuran subjektif berarti benar dong kalau ada politik dagang sapi, mengakomodir kepentingan-kepentingan politik jadinya. Iya, tapi kalau politisi menyebutkan politik dagang sapi itu pantang. Ini akademisi yang menyebut. Bukan saya. Semestinya teman itu diundang baru enak ya, tapi tidak apa-apa. Iya, kalau analis saya kira iya. Itu hal yang jelas terkait dengan bagaimana orang kampus melakukan analisa ya. Tapi dalam hitungan-hitungan bagaimana desain politik untuk bernegara itu tidak juga seperti itu. Karena orang mengurus negara itu 2 hal yang paling penting. Pertama memang ada ketulusan, dan yang kedua seluruh waktu dan pikirannya dipersembahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan begitu orang tidak berpikir yang lain-lain. Mau dalam masa pandemi, mau dalam masa apapun, dia tetap melakukan satu kreasi-kreasi terbaik karena memenuhi
sumpah Katakanlah dan bukan janjinya. politik dagang sapi, tadi Kang Ujang bilang kepentingan politik yang diakomodir. Pasti mau nggak mau pasti ada dong. Oh iya pasti. Karena begini, kalau kita bicara pengelolaan negara sebagai sebuah institusi, itu kan ada peranata yang namanya eksekutif, ada yang namanya legislatif. Nah, masing-masing itu sudah punya peran dan tugas. Misalnya nih, legislatif ya, dia fungsinya adalah menyusun undang-undang, kemudian membuat anggaran, lalu kemudian melakukan pengawasan. Nah, yang namanya pemerintahan atau eksekutif itu memerlukan dukungan juga dari parlemen atau dari legislatif. Tanpa dukungan dari parlemen, kebijakan-kebijakan itu sulit Susah berjalan. dieksekusi, Iya. Nah, misalnya nih ya, tanpa ada persetujuan dari DPR misalnya, APBN-nya nggak disahkan, harus pakai APBN tahun lalu. Kan jaka sembung golok kan begitu kan, nggak mungkin menerapkan atau menggunakan APBN tahun lalu, sementara kondisinya sudah berubah begitu. Jadi sebagai sebuah kepala rumah tangga, saya menyebutnya kepala rumah tangga, presiden itu kan tentu harus melihat situasi dan kondisi di dalam rumah tangganya, termasuk kebutuhan rakyatnya begitu. Nah, dalam konteks itu kemudian suatu keniscayaan bahwa paling tidak separuh pemerintahan atau kementerian atau kabinet itu akan diisi oleh ya representasi dari partai politik dan kekuatan partai politik. Nah, dan di titik itulah kemudian ya saya bicara bahwa PAN akan masuk begitu. PAN akan masuk, benarkah demikian? Nanti kita lanjut. Ya, Jadi kenapa PAN, perhitungannya PAN masuk, Mas Kodari? Usai jeda dijawab ya. Baik. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dua sisi pemirsa yang terputus tadi, Mas Kodari, soal PAN akan masuk katanya ke kabinet. Kenapa begitu yakin? Saya hakul yakin PAN akan masuk karena memang ya resminya atau formalnya masuk dalam koalisi itu adalah masuk dalam kabinet gitu. Dan kita tahu bahwa Pak Zulkifli Hasan sebetulnya dari dulu memang orientasi politiknya kepada Pak Jokowi. Tetapi karena tidak ingin berbenturan dengan Pak Amin Rais ya dan menyebabkan katakanlah korbannya adalah caleg-caleg dari PAN, maka kemudian ikut kemauannya Pak Amin Rais. Ini kan urusan di PAN kan sudah selesai. Pak Amin sudah ya, keluar. Pak Amin sudah keluar ya, begitu sehingga tidak ada halangan bagi Pak Zulkifli Hasan untuk masuk ke dalam. Sebetulnya posnya juga ya sudah ada bayang-bayang begitu. Coba lihat pidato beliau di YouTube 1-2 hari ini begitu ya, walaupun ya mungkin juga kepada posisi sudah yang lain. Sudah ada bayang-bayang apa? Ya. Apakah ke pos-pos yang memang biasa PAN sudah ada kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Beliau kemarin bicara mengenai pertanian dan Kementerian Pertanian konon kabarnya salah satu yang kalau definisinya Bang Hensat itu ya potensial kena reshuffle karena agak-agak nyambung nih ya tadi karena soal marah-marah impor oleh presiden beras, lah, soal kira-kira apa lagi begitu. tadi? Mungkin kita ketukar posisinya ya. Oke, saya pindah ke sana kalau gitu. Jadi mungkin itu katanya, tapi apakah diterima atau tidak, wallahu alam bisawab. Karena kalau yang namanya reshuffle itu kan dia it takes two to tango. Mungkin ada pos yang tersedia ini, ya lalu kemudian menterinya sendiri juga punya calon menterinya sendiri punya aspirasi atau keinginan. Gitu. Ini kan kita berbicara masih memprediksi nih ya, kemungkinan ada yang masuk dari luar segala macam. Tapi juga ada nih yang agak rame juga dari barisan koalisi juga agak merasa keberatan dengan perubahan atau reshuffle ini. Kita dengar sebentar ya dari pernyataan dari Irma Suryani berikut ini. Kita harus berhati-hati karena menjaga teman-teman di dalam yang berjuang itu lebih penting daripada sekedar misalnya memasukkan orang-orang yang dulu berlawanan ke dalam. Ya, bisa didengarkan tadi. Ya, kalau konteksnya Pak Zulkifli Hasan saya kira nggak berlaku itu ya. Karena masih bagian dari koalisi. Karena elit politik sesungguhnya tahu bahwa Pak Zulkifli Hasan itu orientasinya kepada Pak Jokowi begitu, dan PAN tidak mendukung karena memang ketua umum yang sesungguhnya ketika ada Pak Amin Rais itu Pak Amin Rais begitu. Jadi ya nggak mau berbenturan dengan Pak Amin Rais, dan tentu saja kepentingan apa yang lebih makro ya itu ada dalam kacamatanya Pak Jokowi, bukan dalam kacamatanya katakanlah Mbak Irma, karena Mbak Irma itu anggota koalisi kan begitu. Tapi kan pemimpin koalisi adalah Pak Jokowi. Tapi kan pasti ada nggak sih Anda melihat mungkin kemungkinan resistensi dari partai koalisi lainnya ketika masuk yang nggak berdarah-darah nih malah gabung sekarang? Saya tuh beginilah. Partai-partai koalisi itu sebelum mendukung Pak Jokowi, statementnya sama semua. Kami mendukung tanpa syarat gitu. Ya udah sih, pegang aja gitu. Sekarang ya harusnya tanpa syarat kan. Nggak kebagian harusnya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, harus dimengerti kata-kata tanpa syarat itu. Lagi pula Pak Prabowo sudah di dalam, Pak Sandi juga sudah di dalam, Bang Abalin sudah di dalam. Tentunya harus disebut kan ini, Bang Abalin kan penting. Nah, makanya maksud saya sudah tidak relevan lagi tentang siapa berdarah-darah dan tidak siapa berdarah-darah gitu. Karena sekarang semuanya berdarah-darah gitu. Berdarah-darah dalam arti bersiap untuk meninggalkan COVID ini kan, kita berdarah-darah semua gitu. Nah,
Tapi begini Mbak Anggi, kalau memang disebut pemilihan atau perombakan kabinet dan kepemilihan menteri-menteri ini adalah prerogatif presiden, memang begitu adanya. Tapi kita kan sebagai masyarakat boleh juga memberikan masukan kepada presiden misalnya. Kegaduhan yang ditimbulkan Pak Muldoko misalnya, itu menurut saya sangat tidak baik buat citra presiden. Apapun itu, berkali-kali pun dia bicara bahwa ini nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, tapi dia adalah orang terdekat Pak Jokowi, salah satunya kantornya aja dempetan. Sebentar, Pak Muldoko orang terdekat Pak Jokowi. Bang Ngabalin orang terdekat Pak Muldoko, bagaimana menanggapinya? Semua pernyataan itu bias, karena berkali-kali saya mengatakan bahwa sistem dan mekanisme yang ada di KSP itu dia berjalan tanpa pernah ada halangan apapun di bawah kepemimpinan Pak Muldoko. Itu satu. Yang kedua, semua kegiatan di luar KSP yang dilakukan oleh Pak Muldoko, berkali-kali juga saya kemukakan bahwa sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengan tugas dan kewenangan beliau sehari-hari di KSP. Karena itulah maka saya keberatan kalau Pak SBY selalu menyebutkan KSP Muldoko, KSP Muldoko. Sebetulnya itu tidak memberikan pencerahan dan tidak memberikan pendidikan yang bagus kepada publik. Luar biasa. Tapi kita nggak singgung gitu ya, kan kita nggak bisa mengkonfirmasi, tidak ada orangnya di sini. Oh iya. Jadi bagaimana Bang Hendri? Oh kalau saya sih silakan saja. Pak Ngabalin kan berada di dalam lingkarannya Pak Muldoko, harus begitu bicaranya. Iya, bukan. Sampai tadi juga beliau memimpin rapat dan kami sama-sama rapat tentang bagaimana menyiapkan agenda-agenda setting terhadap proyek-proyek nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Dan itu berjalan sejak awal beliau memimpin. Bang Ngabalin kan juga pasti merasakan kan, pada saat ada undangan dari Pak Muldoko mau press conference, itu seluruh jagat netizen, kemudian perbincangan-perbincangan di kedai kopi, wah Pak Muldoko mau resign ini, mau mengundurkan diri, betul juga. Ternyata tidak kan? Memang di media saya bilang, memang di media saya katakan bahwa normal, biasa kalau Pak Kepala Staf itu melakukan press conference dengan beberapa agenda-agenda besar itu biasa. Maksud saya begini, termasuk di luar kaitannya dengan pekerjaannya. Makanya gini, saya bilang, jangan tanya kepada orang lain, tanya kepada kami di KSP. Paling tidaklah Ali Mokhtar deh ditanya. Oh iya. Nggak mau saya gini. Karena Ali Ngabalin sudah di dalam makanya ditanya sekarang. Saya jangan-jangan itu harapan masyarakat. Apa itu harapan? Ada yang mundur itu. Gitu. Jangan-jangan begitu, demi kan katanya demi Pak Jokowi gitu. Makanya pada saat ada undangan press conference itu agak berisik tuh, agak ribut juga. Harapan masyarakat atau harapannya Mas Henry Satrio? Kalau saya sih santai-santai aja. Ya, toh handphone juga nyala terus. Itu justru karena pemenang dari drama Demokrat AHY dengan Pak Mul ini adalah Pak Jokowi, kan begitu kan. Dituding-tuding kan bahwa ini nanti akan ada intervensi. Ternyata kan KLP ditolak gitu. Sehingga akhirnya malah Pak Jokowi itu namanya justru bersih, dicuci dengan terbukti ini. tidak ada intervensi. Karena itu Pak Muldoko nggak diganti. Ya, boleh. Begini, saya menganggap, mohon maaf Pak Muldoko ya. Pak Muldoko saya anggap gagal ya melakukan orkestra ya, menjembatani atau melakukan dirijensi terhadap lembaga-lembaga negara, salah satu tugas Pak Muldoko. Nah, yang dilakukan oleh Pak Muldoko justru di luar akal sehat kami sebagai warga negara, sebagai akademisi gitu, mohon maaf mengkudeta Partai Demokrat, apapun itu. Dan faktanya ditolak oleh Kemenkumham. Nah, itu kenyataan yang ada yang kita tidak bisa bantah. Terserah gitu. Nah, maksud saya gini, kalau gagal, kalau dianggap publik tidak bisa memimpin, ya layak dong untuk mundur atau itu diganti. Itu kan anggapan publik ya, tapi kan Presiden punya penilaian sendiri terhadap kinerjanya Pak Muldoko. Kita nggak bisa masuk ke sana. Karena tadi kan Jokowi adalah kita. Dan saya ingat, mohon maaf, saya katakan lagi, dulu Desember yang lalu saya kencang mengkritik beberapa menteri, salah satunya Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Pariwisata, dan Menteri Perdagangan, lalu Menteri Pendidikan. Semuanya diresapel, hanya satu Menteri Pendidikan yang tidak. Nah, saya nggak tahu nih sekarang ini. Saya mengatakan saya kencang. Balik lagi prerogatif Presiden, Presiden punya pertimbangan lain di situ. Kita bicara objektif saja. Siapa yang bagus, siapa yang baik kinerjanya pertahankan. Siapa yang tidak geser dong. Masih banyak tokoh-tokoh bangsa ini yang bagus, yang hebat, yang cemerlang kinerjanya gitu kan. Nah, ini layak diberi kesempatan. Nanti saya kita ini Bang, ini tadi yang bisikin saya sebetulnya. Makanya saya dudukin barengan di sini karena setuju kan. Di sini hangat loh, wing sini nih. Nanti kita akan coba lihat satu persatu bagaimana tadi kan penilaian masing-masing ya mengenai kinerja kementerian. Kita akan hadirkan nanti hasil lembaga survei terhadap kinerja kementerian usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.
Ya, berikut ini pemirsa kami hadirkan beberapa nama, ini menurut survei Indonesia Political Opinion atau IPO, mencuat beberapa nama menteri yang layak di reshuffle. Kita akan hadirkan berikut ini. Yang pertama yang masyarakat ingin di reshuffle adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, itu sebanyak 54%. Ada Ida Fauziah, Menaker tadi disebutkan oleh Kang Ujang dan Mas Henry ya, 46%. Ada Menpora, kemudian Menpan RB, Menkominfo 29%. Dan selanjutnya Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pertanian, kemudian ada Menteri LHK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri PP dan PAN, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kemaritiman dan Investasi, Mendikbud dan Menko PMK. Ini Mendikbud justru terakhir paling sedikit nih, 9,7% tadi itu. Coba bagaimana tanggapannya Bapak-bapak pengamat politik? Bang Ngabalin nggak usah komentar dulu. Mas Kodari dulu ya. Jadi begini, kalau saya survei, saya biasanya nggak cuma nanya siapa yang layak di reshuffle, tapi apa alasannya. Gitu. Supaya kita sendiri memahami ya mengapa dia layak di reshuffle. Jadi alasan itu penting untuk diketahui. Nah, karena ini nggak ada alasannya, ya kita agak susah komentar gitu. Cuman yang saya ingat kalau nggak salah survei IPO ini ya ini menarik ya, karena yang menteri paling layak di reshuffle paling tinggi itu Hukum dan HAM. Nah, survei yang sama kalau nggak salah itu AHY melejit suara capresnya tinggi gitu. Ya udah sampai situ aja. Itu aja komentarnya itu aja ya, nggak usah dilanjutkan kalau itu. Nah, kalau saya nggak mau mengomentari sesama lembaga survei lah. Oh, nggak boleh ya, sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya gitu. Itu kan ya apa namanya ya prerogatif masing-masing. Ya, boleh dong. Oke, pertanyaannya saya ganti. Kalau menurut Anda lembaga kementerian mana yang mungkin kinerjanya tidak memuaskan yang harus kita kan kalau ini kan lagi bicara survei. Jadi tentu harus dasarnya survei juga. Anda nggak buat survei soal saya nggak punya survei terbaru. Jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi nggak bisa komentar ya. Oke. Nah, kalau dari hasil survei kita memang nggak ada tuh penambahan periode presiden yang disukai masyarakat gitu. Itu kalau tentang 3 periode presiden tadi ya. Nah, tapi kalau tentang menteri-menteri ini, saya sih biasanya kalau di kedai kopi setelah survei terus kita bikin FGD, baru kemudian ketahuan. Tapi dari yang hasil surveinya ini sih, terkadang kita juga bisa mencocokkan dengan apa yang terjadi di media massa misalnya. Ada beberapa menteri yang justru nggak kelihatan kinerjanya, tapi juga jarang tampil, itu biasanya ada di middle tuh. Justru yang sering tampil kontroversial itu biasanya akan bikin deg-degan. Makanya biasanya kalau kita FGD kan itu baru ketahuan. Misalnya kita salah satu menteri lah yang bertanggung jawab dengan pendidikan gitu kan. Tadi Bang Ujang sudah bilang. Cuma satu menterinya yang bertanggung jawab pendidikan. Betul. Ya maksudnya itu. Yang jago e-commerce itu kan. Tadi Bang Ujang sudah bilang ini jadi gini. Pada saat beliau ditunjuk ini di ILC waktu itu, saya ikut membela itu. Waktu itu Bang Karni nanyain kenapa kok dibelain. Saya bilang ya nggak apa-apa. Pak Jokowi ingin memberikan kertas putih untuk Nadiem supaya silakan Anda mau bikin apa untuk pendidikan nasional gitu. Tapi ternyata kan nggak bikin apa-apa juga gitu. Bahkan di era pandemi harusnya momentum untuk breakthrough terobosan itu harusnya dilakukan oleh beliau gitu. Tapi sampai hari ini memang belum ada yang fantastis. Jadi memang kalau kemudian mau digeser di kementerian yang memang menangani e-commerce, menurut saya lebih berhasil beliau ini karena memang kan jagonya di situ gitu. Nah, kalau kemudian nama-nama menteri lain, saya sih berpegang pada kebiasaan yang saya amati di Pak Jokowi. Biasanya kalau gaduh kemudian kontroversial, beliau agak nggak suka tuh. Jadi kalau kita lihat yang gaduh-gaduh itu ya termasuk salah satunya bosnya Pak Ngabalin, yaitu dalam kondisi yang bikin dakdikduk pasti buat orang yang bersangkutan gitu. Kalau cerita-cerita internal dakdikduk nggak orang yang bersangkutan? Ya, makanya saya dari awal juga bilang bahwa yang paling terpenting dari Pak Muldoko itu bahwa beliau tidak mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya di KSP sebagai kepala. Itu yang paling pokok. Kenapa begitu? Karena semua program-program strategis yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya kalimat-kalimat kegaduhan itu dia sangat identik dengan kalau-kalau beliau mengkapitalisasikan. Ini kan tidak ada.
Karena tidak mungkin orang di luar itu jauh lebih tahu daripada kami yang ada di KSP. Makanya tentang pertanyaannya Mas Henry leadership-nya Pak Muldoko. Bang Abalin, pertanyaan Mas Henry tadi dakdikduk nggak Pak Muldoko mengenai isu-isu? Enggak, normal aja. Tadi juga bagus, beliau juga baik. Besok juga saya akan sama-sama dengan beliau memimpin. Susah Bang Abalin kalau kita percaya bahwa Pak Muldoko tidak mengkapitalisasi jabatan KSP. Saya yakin kalau bukan jabatan KSP dia nggak berani tuh. Enggak juga, ini mantan Panglima Pak, bintang 4 Pak. Oke. Apa yang dikurang dari kapasitas? Nah makanya mau saya kita kalau stop mundur bahas lebih yang bagus ini, tuh. terlalu meruncing ini ya. Kita balik lagi. Itu salah satu posnya adalah kan menteri yang lain, di reshuffle itu. Oke, yang lainnya siapa lagi? Nah itu kan kalau dari relawannya Jokowi ada beberapa tuh. Ada Menteri Pertanian katanya, kemudian Menteri apa lagi? Pak Pratikno dan lain-lain lah. Kalau menurut saya sih ya Pak Pratikno misalnya, kita masih ingat jumlah halaman yang beraneka ragam itu waktu Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi katanya kan beliau ini UGM Connection. Jadi rada aman gitu ya. Saya nggak tahu juga tuh benar apa enggak tuh. Kalau saya UGM juga. Makanya saya yakin Jokowi Prabowo 2024. Adik saya UGM sih, cuma saya UI, Unpad. Saya ini tetangganya UGM. Saya nambahkan Bang Henry ya. Kalau kita bicara menteri, ada survei lah tadi kembali. Ada menteri yang mengeluh. Saya kinerjanya banyak, keliling kemana-mana ya kan, jalan. Tapi di surveinya anjlok. Oke. Saya cek gitu apa kendalanya. Ternyata ada komunikasi yang tidak bagus di kementerian itu dengan rakyat, dengan publik. Oke. Sama ini yang terjadi di istana yang lalu-lalu. Hanya ada Bang Abalin aja yang berani tampil hingga sekarang. Dulu kan mohon maaf jubir presidennya pun nggak mau tampil. Saya 2 minggu yang lalu tampil dengan jubir presiden Bang Fajrul Rahman gitu di salah satu TV via Zoom gitu. Saya katakan ya kan bukannya saya bilang Bang Fajrul itu harusnya tampil di depan. Ya kan memberikan katakanlah informasi istana untuk rakyat. Selama ini kan yang jalan KSP, seolah-olah ada dua. Apakah maksudnya Kang Ujang ini juga bagian yang akan direshuffle juga? Tidak mungkin lah. Gini, tadi jubir tidak mungkin direshuffle. Kembali ke Pak Pratikno. Pak Pratikno itu salah satu menteri yang diminta oleh Jokowi Mania untuk direshuffle. Saya tidak yakin kalau beliau direshuffle. Kenapa? Beliau adalah tangan kanan Pak Jokowi. Semua hal masuk ke beliau. Jadi nggak mungkin direshuffle. Oke. Ini kan prediksi ya. Kita malam hari ini memprediksi loh. Bukan ini karena prediksi Mbak Anggi begini. Ya prediksi. Prediksi dong namanya Kang Ujang. Apa? Saya langsung dengar langsung dari istana. Oh, sumber A1 ini. Waduh, ini orang istana tahu nggak ini? Saya berani prediksi ya. Harus berani prediksi ya. Prediksi dong. Ya, Bahlil tetap jadi Menteri Investasi. Ya. Yang kedua, PAN akan masuk. Ini kenapa dari tadi kekeh sekali PAN masuk? Iya, karena memang PAN ini sedang menunggu untuk masuk ke dalam. Tinggal orangnya siapa begitu. Sebetulnya diharapkan Pak Zulkifli Hasan, dan saya katakan kemungkinan besar Pak Zulkifli Hasan. Tetapi nama-nama lain juga mungkin saja gitu. Siapa mungkin lagi nanti prediksinya? Di luar nanti, itu, tahan dulu nanti. Baik. Kita jeda dulu ya. Jangan terlalu bersemangat ini Mas Kundari. Usai jeda, 2 sisi akan kembali untuk Anda. Ya, tadi kalau Bung Kodari menyebutkan ini satu kursi ya, PAN masuk di dalam itu. Ya, sebentar. menurut saya Pak Zulkifli Hasan ya paling mungkin. Cuman begini, Pak Zulkifli Hasan itu punya satu kendala. Beliau itu CV-nya terlalu berat. Karena pernah ketua MPR. Jadi agak kagok-kagok taruh beliau itu di menteri itu agak kagok gitu yang loh. paling Makanya pas saya dengan nyebut. CV seperti itu di mana kalau menurut Anda? Yang paling pas dengan CV Ya harus seperti Menko. itu? Harus Menko. Sebetulnya ada peluang Menko PMK. Ya karena apa? Karena Menko PMK itu sekarang kan Muhammadiyah juga. Ibaratnya kalau diganti Pak Zul ya Muhammadiyah tidak merasa kehilangan, malah dapat PAN begitu. Tetapi kalau Pak Zul akhirnya kesulitan untuk menemukan kursi, misalnya gini, Pak Muhajirnya kemana kan begitu kan? Makanya saya bilang mungkin Muhammadiyahnya dapat di Menteri Pendidikan. Tapi kalau misalnya Menteri Pendidikan nggak bisa digeser karena Pak Nadiem ini memang orientasinya itu bagaimana teknologi ya bisa membantu pendidikan melakukan loncatan-loncatan dan tidak akan diganti, maka ya mungkin bisa jadi nama-nama lain. Nama lain itu siapa? Kalau dulu kan Azman Abnur. Kalau udah pernah mungkin giliran. Siapa? Misalnya Mumtaz Rais. Tapi kalau Mumtaz terlalu muda, bisa jadi yang tadi dibilang oleh Bang Hensat gitu. Bima Arya Sugiarto yang lagi tempur dengan HRS. Siapa? Prediksinya Anda siapa? Wali kota jadi menteri bisa. PAN masuk. Oke, sebentar prediksinya PAN masuk. Sebetulnya kan kalau di PAN itu banyak orangnya. Menurut Anda juga PAN akan masuk ke kabinet? Menurut saya ya. Karena memang menunggunya cukup lama dan saya melihat Pak Jokowi saat ini sudah sangat percaya diri sekali untuk menggeser-geser kursi, bahkan
anggota-anggota koalisi gitu. Saya sih memprediksi juga kalau ada yang nakal-nakal nih kan, anggota koalisi ini kan ada yang genit nih. Saya nggak usah sebut lah partainya kan. Coba ya bisa juga disentil juga kan gitu. Nah, disentil juga sama Pak Jokowi ya, kita gantian dulu ya gitu ya. Nanti mungkin dapat yang lain gitu. Tapi menurut saya sih begini saja. Kalau ada menteri yang dak-dikduk gitu ya, deg-degan, pasti juga dia merasa nih nggak secure gitu. Jadi kalau ada hanya merasa nggak secure atau memang merasa kinerjanya nggak bagus? Ya pastinya ada hal yang dikeluhkan oleh presiden. Oke. Presiden kita ini kan kalau ngeluh aja. Makanya Pak Ma'ruf Amin itu menurut saya aman-aman aja dia. Karena presiden nyaman kan. Nggak pernah ngeluh juga Pak Ma'ruf Amin, nggak pernah tampil juga nggak masalah. Gitu. Orang-orang bilang balik ini gimana lagi, sih kinerjanya Wapres? Kita ngomongin menteri. Oh iya, menteri. Jadi Kang Ujang, siapa kalau dua ini katanya pan akan masuk? Kalau Anda melihat apa juga akan masuk pan ya, ke dalam koalisi? Mohon maaf ya, 2 hari ini saya diberondong oleh wartawan 60 sampai 70 saya di HP saya. Ini pusing juga bikin sampai press conference saja. juga. Hari ini saya bikin press conference topiknya apa coba? Nah, salah satunya mempertanyakan akan masuk PAN. Nah, ini wartawan istana yang nanya ke saya karena ini memang belum terkonfirmasi di posisi yang mana, tapi akan masuknya iya. Tentu yang ini yang lebih tahu ya Bang Ngabalin dan Bang Kodari ya. Tapi saya melihat kalau ada indikasi wartawan menyebut kemungkinan besar iya ada. Dan memang dinamika politik sudah jauh berubah kan. Dulu memang katakanlah PAN tidak berdarah-darah, tidak berkeringat dulu. Tapi kan jangan salah, ketika Kongres kemarin PAN itu jangan salah. Berdarah-darah. Iya, sampai lempar-lempar kursi gitu. Menggeser Pak Amin Rais pun gitu ya berdarah-darah. Saya jangan sih salah. Edi Suparno saya kalau PAN. Kira-kira begitu. PAN kemungkinan masuk. Balik lagi ini kan hak prerogatif presiden. Sebentar, kita tanya orang lingkaran istana yang tahu menanggapinya gimana kemungkinan PAN masuk. Yang pasti sejak awal ketika gunjang-ganjing ini dibincangkan di ruang publik, saya selalu mengkonsentrasikan pembahasan itu pada 2 agenda. Agenda yang pertama itu adalah penjadwalan terkait dengan pelantikan 2 menteri baru setelah di penggabungan, yakni adalah Mendikbud Ristek dan Menteri Menristek dan Menteri Investasi. Mendikbud digabungkan. Ya, itu yang saya ini. Kemudian yang kedua, apapun alasannya dengan penggabungan itu kan hal yang sekarang lagi dipersiapkan itu bagaimana mengatur terhadap penataan kelembagaan. Itu yang sekarang kita konsentrasi. Berarti hanya ada 2 pos kemungkinan yang akan bahwa kalau di luar itu tidak ada. Kemudian bapak-bapak para cerdik pandai yang amat terpelajar ini membicarakan tentang masalah reshuffle dan lain-lain sebagainya, atau media mengutip seperti itu, saya kira ini ruang publik dalam alam demokrasi biasa saja. Tetapi kami dari kantor staf presiden ya untuk dan atas nama pemerintah itu harus membicarakan itu. Kenapa? Karena DPR telah menyetujui surat yang dikirim oleh Bapak Presiden. Itu aja. Baik, tapi yang pasti kita memprediksikan ini A, B, C sampai Z tetap balik lagi itu adalah hak prerogatif presiden. Namun yang paling utama adalah semoga jika reshuffle ini memang benar terjadi hanya sebesar-besar untuk kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar mengakomodir kepentingan politik tentunya ya. Demikian diskusi kita malam hari ini di Dua Sisi. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama saya. Selamat malam. Selamat menjalankan ibadah puasa esok hari ya. Terima kasih. Selamat malam. Kita jumpa lagi di Dua Sisi pekan depan. Sampai jumpa.